Bacaan dari kitab Kejadian. Pada suatu malam, Yakub bangun dan membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Ia menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabuk. Sesudah menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Maka terjadilah seorang laki-laki bergulat dengan Yakub sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkan Yakub, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi itu terplecok ketika Yakub bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Pinehel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi aku tetap hidup." Ketika meninggalkan Pinehel, Yakub melihat matahari terbit. Yakub pincang karena terkilir sendi pangkal pahanya. Sampai sekarang orang Israel tidak makan daging yang menutup sendi pangkal paha, karena sendi pangkal paha Yakub telah dipukul, yaitu pada otot pangkal pahanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan referen. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah Tuhan perkara yang jujur, perhatikanlah seruanku. Biarlah telinga dan kepada doaku, doa dari bibir yang tidak menipu. Referen. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Daripada mula kiranya datang penghakiman, kiranya matamu melihat apa yang benar, bila engkau menguji hatiku, bila engkau memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka tidak sesuatu kejahatan pun kutemukan. Referen. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Aku bersyukur kepadamu karena engkau menjawab aku ya Allah. Sendingkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, yang engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tanganmu terhadap pemberontakan. Referen. Dalam kebenaran akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Peliharalah aku seperti biji mata, sembunyikanlah aku dalam naungan sayap-Mu. Dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Referen. Dalam kebenaran aku akan memandang wajah-Mu ya Tuhan. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Aku ini gembala yang baik, sabda Tuhan. Aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dibawalah kepada Yesus orang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, orang bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam ini belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa pengulus setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergerak hatilah Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi sedikit pekerjanya. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan hari ini Yesus menyembuhkan seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah itu setan itu diusir, orang itu pun dapat berbicara. Orang banyak takjub, tapi orang Farisi justru menuduh Yesus bekerja dengan kuasa setan. Setelah itu Yesus berkeliling ke semua kota dan desa, mengajar, mewartakan kerajaan Allah, dan menyembuhkan segala penyakit. Ia melihat orang banyak dan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, sebab mereka lelah dan terlantar seperti domba tanpa gembala. Lalu ia berkata, tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Apa yang bisa kita renungkan hari ini? Bahwa Yesus peduli terhadap penderitaan manusia. Ia tidak hanya menyembuhkan secara fisik, tetapi juga mengangkat harkat dan martabat orang yang dipinggirkan. Belas kasih Yesus tidak berhenti di perasaan, tetapi menjadi tindakan. Ia berkeliling, mengajar, menyembuhkan, dan mengutus. Kita dipanggil menjadi pekerja di ladang Tuhan. Yesus menyadari bahwa tuaian banyak, namun hanya sedikit yang siap diutus. Ia mengajar kita berdoa dan siap sedia diutus. Apa yang bisa kita refleksikan hari ini dalam Injil hari ini? Apakah aku membiarkan hati ini digerakkan oleh belas kasih? Ataukah aku mulai kebal terhadap penderitaan sesama? Apakah aku siap menjadi pekerja di ladang Tuhan, di rumah, tempat kerja, atau komunitas? Sudahkah aku mendoakan dan mendukung para pelayan Tuhan dalam karya puatan? Semoga renungan dan refleksi singkat bagi kita dapat membantu kita menerapkan kasih Kristus dalam hidup kita dan mewartakan terhadap sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.